Lantas apa dampak putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bagi pencalonan Gibran sebagai bakal calon wakil presiden dalam pemilu 2024? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ismail Hassani, Ketua Badan Pengurus Setara Institut, dan Mas Tama Langkun, Ketua DPP Perindo Bidang Hukum dan HAM, yang sudah hadir bersama kami di studio. Selamat sore Mas Tama. Selamat sore, Davi. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sapa juga Mas Ismail. Selamat sore. Selamat sore. Sore Mas Ismail. Mas Ismail, mohon maaf audionya masih belum terdengar oleh kami. Mas Ismail, boleh? Audionya bagaimana? Sudah terdengar? Oke, baik. Sambil kita menunggu Mas Ismail untuk memperbaiki audio, saya ke Mas Tama dulu deh. Mas Tama, hasil putusan MK, pendapat Anda seperti apa? Yang pertama, tentu saja ini adalah bagian dari sebuah sistem untuk memastikan ketika ada pelanggaran etik, ketika ada kekeliruan dalam sebuah mekanisme negara, itu tidak kemudian bisa lolos begitu aja. Artinya MK ini sekarang sedang bekerja untuk menegakkan marwah Mahkamah Konstitusi. Orang satu Indonesia mencibir putusan tersebut, mengkritik, bahkan sampai ada yang melaporkan ke MK. Nah, MK sekarang sudah bekerja dan sudah diputus, begitu ya. Itu yang pertama. Jadi kita perlu hargai MK karena putusannya sudah menegakkan marwah MK. Nah, yang kedua, terkait dengan putusan tersebut, tentu saja kita sudah tahu dia tidak bisa berubah karena negara kita sudah punya sistem, sudah final and binding, sudah bisa dijalankan, kira-kira begitu. Tapi MK ini sebetulnya hanya menjadi bagian untuk melihat secara etik gitu ya. Apakah kemudian sangkaan-sangkaan, keanehan-keanehan itu kemudian ada atau enggak. Nah, MK bilang itu ada. Makanya kemudian ada sanksi yang diberikan kepada Ketua Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi ya? Sorry, Ketua Mahkamah Konstitusi maksud saya. Oke. Nah, kemarin juga yang menjadi sorotan bahwa ternyata sanksi yang diberikan oleh MK tidak otomatis memecat jabatan atau memecat Anwar Usman dari posisi sebagai Hakim MK, namun hanya dicopot dari jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Menurut Anda seperti apa? Ya, memang secara putusan itu apa ya namanya? Beberapa pihak ada yang menyayangkan karena ketika kemudian pelanggaran berat terjadi, opsinya itu nggak bisa setengah-setengah. Ya copot, kira-kira begitu. Nah, tapi ini ada opsi kemudian di jalan tengah. Jalan tengahnya adalah ya sudah dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK dan kemudian dilarang untuk menangani, untuk memeriksa, untuk memutus perkara-perkara yang berhubungan dengan sengketa pemilu. Jadi memang tetap dibatasin, artinya dia harus keluar dari game terkait dengan putusan MK yang nanti akan berdampak pada pemilu. Kira-kira begitu. Oke, ini menarik. Nah, saya ke Mas Ismail. Mas Ismail sudah bisa dengar suara saya ya, Mas Ismail? Ya. Oke, Mas Ismail, terkait dengan posisi Anwar Usman di Mahkamah Konstitusi kemarin dicopot dari jabatan Ketua MK. Namun kewenangannya juga dalam tanda kutip dipreteli lah begitu untuk tidak diperkenankan memimpin sidang dan perkara di dalam MK. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, seperti tadi disampaikan Bung Tama ya, pertama kita memang harus apresiasi putusan ini bahwa memang fokus dari putusan ini adalah menyelamatkan Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan. Ketika putusan 90 ini terbit, kepercayaan masyarakat terhadap MK berada di titik nadir, sama ketika Pak Akil Mukhtar tertangkap dan Pak Patrialis Akbar tertangkap ketika menjabat Hakim MK, dan waktu itu Akil Mukhtar Ketua MK gitu ya. Jadi fokus MK adalah itu. Nah, pilihan MK kemudian memilih opsi kalau saya sebut adalah jalan tengah, ini memang kemahiran Prof. Jimli lah. Saya kira saya kenal betul bagaimana beliau mencoba berimbang, mendengarkan berbagai macam kecenderungan ya, atau berbagai aspirasi. Di satu sisi ini memberikan apa saya katakan sebagai obat penawar ya bagi mereka yang sangat marah dengan peragaan Hakim MK ya di dalam memutus perkara 90 ini. Tapi di sisi lain juga MK ingin memastikan proses pemilu tetap berlanjut gitu ya. Proses pemilu tetap berlanjut artinya ya pertama ya dia tidak keluar dari mandatnya sebagai pengadilan etik ya, artinya dia tidak mengoreksi putusan.
Artinya kalau dia tidak mengoreksi putusan, maka putusan 90 sebenarnya ya tetap dinyatakan berlaku. Oke. Tapi di sisi lain juga dia tetap memberikan sanksi. Jadi ini cara mengayun yang biasa memang dilakukan oleh Prof. Jimli ya, untuk dan tentu dua anggota lainnya untuk memastikan semua proses ketatanegaraan tidak terdisrupsi sedemikian rupa begitu. Baik. Nah, yang menjadi menarik juga menjadi sorotan bagi publik. Apa dampaknya kemudian bagi putusan sebelumnya, putusan 90? Apakah tetap meloloskan dalam tanda kutip Gibran ini dengan karpet merahnya menuju kursi cawapres, ataukah memang dampaknya sebenarnya membuktikan bahwa lemahnya legitimasi Gibran untuk maju? Tanggapan Anda, Mas Tama? Iya, kalau kita bicara etis itu bukan bicara benar salah, tapi etis nggak etis. Ya. Nah, maka dari itu kemudian ada dua perspektif untuk melihat hal ini. Yang pertama secara hukum. Secara hukum ya kita sudah mengamini, mengiyakan dari berbagai macam pandangan bahwa dia bersifat final and binding begitu ketika MK menjatuhkan sebuah putusan. Tapi kemudian ada pertimbangan secara politik. Ternyata dalam prosesnya ada banyak hal yang dicederai. Di antaranya soal conflict of interest sampai kemudian tadi berujung pada pelanggaran atau sanksi berat, kira-kira begitu. Nah, ketika ujungnya berat, prosesnya adalah nggak etis, maka dampak politiknya sesuatu yang nggak etis kok masih mau dijalankan, kira-kira begitu. Nah, tentu saja kalau sudah nilainya etis, nilainya politis, itu pertimbangannya ada banyak sekali dan kembali kepada masyarakat. Jadi saya rasa ini akan kembali kepada masyarakat bagaimana kemudian menilai bahwa ternyata prosesnya sebegitu mengerikannya, bermasalah, dan kemudian itu menjadi dasar sebuah proses administrasi dalam konteks pilpres dan kemudian tetap dipakai dan tetap dijadikan rujukan. Nah, sekarang tinggal kembali kepada orang yang menggunakannya. Apakah dia kemudian tetap maju terus atau mempertimbangkan aspek etis tadi. Oh, ini nggak etis, oh ternyata nggak pas untuk lanjut. Nah, lagi-lagi perspektif tersebut kembali kepada nilai moral masing-masing dan kembali kepada penilaian masyarakat. Oke. Mas Ismail, kalau tanggapan Anda seperti apa ketika memang prosesnya dari awal sudah terlihat bermasalah, kemudian hasilnya pun dinilai masyarakat juga bermasalah. Apakah idealnya ini seperti apa kemudian terhadap putusan 90? Iya, fakta ada pelanggaran berat itu harus dimaknai sebagai bahwa proses pengambilan putusan 90 itu keliru atau tidak sesuai prosedur sebagaimana mestinya, dan ada unsur-unsur non-hukum yang bekerja di situ. Makanya lahirlah keputusan pelanggaran berat. Nah, oleh karena dia diambil dengan cara-cara yang melawan hukum, maka produk putusan itu tentu saja cacat. Tapi seperti tadi dikatakan, karena ini final and binding, maka ya level legitimasinya menjadi terjun bebas ya. Tetapi secara politik dan moral ini tetap akan menjadi isu. Orang akan melihat bagaimana kontestasi dimulai dengan pelanggaran konstitusi ya, dengan kalau saya menyebutnya adalah kejahatan konstitusi karena mahkamah memutus sesuatu yang bukan kewenangannya, artinya itu adalah pelanggaran konstitusi, dan itu kemudian tetap digunakan oleh saya sebut misalnya koalisi Indonesia Maju ini sebagai landasan untuk mengusulkan cawapresnya misalnya. Jadi secara moral dan politik putusan ini jelas tidak punya legitimasi. Dan karena dia tidak punya legitimasi, maka ya tentu saja publik bisa menjadikan dinamika ini sebagai perkembangan dalam memilih tentu saja. Jadi menurut Anda idealnya seperti apa, Mas Ismail? Ya, kalau saya berharap hari ini ketika Mahkamah memulai persidangan pengujian ulang ya, betul itu adalah final and binding, tetapi dalam banyak kasus Mahkamah tetap bisa mengoreksi putusan-putusan, tetapi dengan argumen yang berbeda, dengan dalil-dalil dan batu uji yang berbeda. Dan itu diusulkan yang pertama adalah oleh mahasiswa UNUSIA, dan yang kedua uji formil proses pembentukan putusan 90 yang dilakukan oleh Pak Denny dan Mas Uceng gitu ya. Ini kan dilakukan. Nah, harapan saya sebenarnya hari ini mereka bisa mengeluarkan putusan sela.
Tetapi ternyata Mahkamah juga memilih jalan ya mungkin jalan aman, ya memilih jalur aman untuk tidak menerbitkan putusan sela dan tetap menjalankan proses sidang seperti biasa yang memberikan waktu yang cukup panjang, dan itu oleh karenanya akan diputus pasti pada waktu di mana proses tahapan pemilu khususnya penetapan calon presiden dan wakil presiden sudah selesai, dan oleh karenanya diasumsikan dia akan berlaku untuk tahun 2029 sekalipun kalau konsisten dengan argumen 8 hakim, maka ya sebenarnya putusannya harus dinyatakan ditolak ya, karena itu bukan kewenangan hakim konstitusi untuk memutus. Baik, saya garis bawahi tadi kata Anda MK ini lebih memilih jalan aman dibanding jalan yang terjal begitu. Nah, saya kembali ke etis dan tidak etis yang tadi dikatakan oleh Mas Tama. Jadi kalau menurut Anda idealnya kalau kita memikirkan etis tidak etis seseorang yang peka. Nah, seperti apa langkah yang akan dilakukan menurut Anda? Begini, terkait dengan hal tersebut, etis nggak etis itu kan nilainya tadi kembali kepada nilai norma, nilai moral. Dia tidak kemudian bicara soal benar atau salah. Kalau benar salah kan bicara soal hukumnya kan begitu. Nah, dalam keadaan yang normal, dalam keadaan yang biasa, aturan itu biasanya berlaku, dia ada dua dasar. Yang pertama secara formilnya gimana, prosesnya gimana, atau materialnya, isinya, substansinya seperti apa. Nah sekarang, kalau syarat formilnya cacat, maka pada umumnya putusan tersebut dia bisa batal dengan sendirinya, atau diignore, atau dianggap tidak berlaku bagi yang lain. Kira-kira begitu. Cuma memang lagi-lagi sistem negara kita tidak boleh kita bypass. Sudah disebutkan bahwa putusan tersebut final and binding. Jadi memang tidak ada jalan keluar. Tapi kalau kita bicara soal aturannya, bicara soal hukumnya, ketika ada proses yang secara formil dia cacat, ada masalah dalam prosesnya, maka dia tidak bisa mengikat sebagai sebuah hukum gitu, karena dasar-dasarnya nggak terpenuhi. Nah, tapi lagi-lagi kita tidak bisa balik ke belakang, tentu ke depan harus seperti apa, ya tentu saja ini kembali kepada masing-masing pihak, karena perdebatannya sudah diakhiri oleh MK-MK, meskipun sudah ada yang memulai lagi, tadi ada misalnya Mas Denny Indrayana, ada Mas Uceng yang kemudian dia sekarang juga sedang mengajukan lagi JR, kemudian juga ada mahasiswa lain yang JR juga. Saya rasa itu adalah bagian dari demokrasi, hak konstitusi, dan saya berharap hal tersebut itu dipertimbangkan dan tidak dibungkam gitu ya. Jadi kesempatan harus diberikan seluas-luasnya, jangan sampai ada kemudian pihak-pihak yang mencoba untuk menggagalkan hal tersebut. Jadi negara demokrasi ini tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun dengan komposisi hakim yang nantinya akan berubah pimpinannya tetap harus berjalan. Waktunya hanya tinggal beberapa hari lagi nih sampai besok. Ya, lagi-lagi kita tidak bisa kemudian berharap banyak dari proses yang sudah berjalan, karena memang ini tahapan sudah berjalan. Bagi kita yang kemudian menjadi peserta pemilu, jadi kontestan, tentu kita akan fokus pada pemenangan. Kita tidak lagi mau terjebak dalam urusan-urusan yang sifatnya harus mengulang lagi sebuah proses. Jadi saya rasa fokus dari tim pemenangan di Capres gitu ya, sudah harus kembali kepada bagaimana memenangkan di 2024. Oke, saya ke Mas Ismail. Mas Ismail, ketika tadi kita bicara bahwa prosesnya bermasalah, kemudian legitimasi terhadap produknya juga kita lihat bermasalah begitu, bukankah ini juga membuka peluang ke depannya stigma masyarakat akan selalu mengingat ini sampai mungkin waktu yang tidak ditentukan begitu. Oh, ketika produk hukumnya bermasalah, ini adalah bagian dari produk hukum yang bermasalah. Menurut Anda apakah ini ke depan juga akan menimbulkan potensi-potensi polemik yang lain? Ya, bahkan saya sih menduga begitu ada penetapan Capres, kemungkinan juga keputusan KPU menetapkan Capres ya Gibran, katakanlah Cawapres Gibran, mungkin juga akan ada yang menyoal secara hukum, karena sekalipun tidak melalui pintu Mahkamah Konstitusi, ruang-ruang itu tetap terbuka. Tetapi yang paling penting, kalau saya jadi presiden, maka saya akan keluarkan Perpu, Bung Devi ya. Saya keluarkan Perpu untuk kemudian mengafirmasi putusan MK-MK dan menyatakan putusan 90 tidak berlaku. Persoalannya kan ini adalah kenegarawanan, level kenegarawanan seorang presiden, level kenegarawanan para pimpinan partai politik untuk sebenarnya tadi seperti Bung Tama sampaikan, tidak menggunakan atau tidak memanfaatkan produk-produk hukum yang
cacat secara konstitusional sebagai landasan berlaga di dalam pilpres. Saya kira pilihan untuk mengganti misalnya itu seharusnya menjadi opsi yang diperbincangkan di Koalisi Indonesia Maju, karena dampak dari polemik ini atau dampak dari putusan 90 ini saya ya secara akal sehat pasti akan memberikan pengaruh penurunan suara sebenarnya yang hari ini atau pada pemilu sebelumnya sudah dimiliki modal itu oleh Pak Prabowo sebenarnya. Jadi ini isu serius pada soal elektabilitas capres dan cawapres begitu. Tapi hal itu dimungkinkan ya Mas Ismail ketika tadi Anda katakan Perpu untuk mengakomodir putusan MK ini diterbitkan dalam jangka waktu yang kita lihat relatif singkat. Ya, kalau Perpu kan memang dihadirkan untuk menjawab kedaruratan. Ketika misalnya terjadi kekosongan hukum, kedaruratan, dan situasi kegentingan ketatanegaraan. Tetapi hari ini, seperti yang tadi di awal saya sampaikan, Prof. Jimli telah mengayun, memberikan putusan di satu sisi yang semula sangat kecewa dan marah dengan peragaan vetokrasi. Pada putusan 90 ini menjadi sedikit terhibur gitu ya. Di sisi yang lain juga tidak mengkoreksi putusan 90 karena bukan kewenangannya. Ini jalan tengah yang kemudian pada hari ini kita lihat situasi kedaruratan itu menjadi berkurang dibanding pada hari-hari sebelumnya. Oleh karena itu kalau saya ya lebih penting adalah ya bagaimana terus-menerus mendiskusikan soal ini sebagai pembelajaran, dan tentu itu akan menjadi variabel penentu ya bagi para pemilih untuk menentukan pilihan-pilihannya. Baik, ada banyak opsi yang bisa ditempuh ya. Terakhir singkat saja Mas Tama, ketika ini menjadi sorotan, lantas Anda sebagai bagian dari partai pengusung rival dari Koalisi Indonesia Maju, ketika ini melihatnya sebaiknya seperti apa sih? Mas, ketika ada putusan MK itu buat kami menjadi salah satu pesan bahwa lembaga negara tidak boleh tidak netral. Artinya kalau kemudian ada yang main-main sama putusan, ada yang main dengan perangkat negara, sistem negara ini masih bekerja. Sampai ada yang dipecat dari ketua MK kan itu kan juga berarti bukti bahwa mekanismenya masih ada. Dan yang paling penting soal partisipasi masyarakat. Ada guru besar yang marah atas peristiwa ini, kemudian lapor ke MK, dan itu membuktikan juga bahwa tingkat kewarasan warga negara kita masih sangat bagus, dan mekanisme sistem masih ada di sana, masih berjalan. Jadi kita berharap juga tetap semua perangkat tetap netral begitu ya, tidak memihak pada salah satu pasangan calon capres-cawapres. Artinya jangan coba-coba untuk mencurangi hukum begitu ya, karena masyarakat ini terutama di era sekarang sangat peka begitu ya. Oke, baik, terima kasih Mas Tama Langkun sudah bergabung bersama kami di studio. Mas Ismail Hassani juga terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di Anju Sore. Terima kasih, selamat sore, sehat selalu Bapak-bapak.